Mengapa orang awam sering membesar-besarkan makrifat? Teman-teman, coba perhatikan, ketika seseorang mendengar kata makrifat, seringkali yang terbayangkan muncul dalam pikiran adalah terkesan bahwa, wah, ini pasti ilmu tingkat tinggi. Ini sudah wilayah orang-orang khusus. Kalau sudah sampai makrifat, berarti sudah punya kedudukan spiritual yang luar biasa. Disitulah teman-teman, justru kita perlu berhenti sebentar dan merenunginya. Kenapa makrifat sering dibesar-besarkan? Karena banyak orang mengenal istilahnya lebih dahulu daripada memahami isi konsepnya. Secara sederhana, makrifah berarti pengetahuan atau pengenalan. Dalam konteks spiritual Islam, makrifat kepada Allah menunjuk pada pengenalan kepada Allah yang tidak sekedar berupa informasi di kepala, tetapi berkaitan dengan kedalaman iman, kesadaran, dan penghayatan. Jadi jangan langsung membayangkan makrifat sama dengan punya kesaktian. Bukan itu ukuran dasarnya. Masalahnya itu ketika sebuah konsep terdengar abstrak, manusia yang mendengarnya seringkali mengisinya dengan imajinasi yang keliru. Seseorang misalnya mengatakan seperti ini, dia sudah sampai makrifat. Lalu pendengar mulai membayangkan, wah, orang itu pasti bisa mengetahui rahasia alam, pasti bisa membaca hati manusia, pasti punya karomah, pasti bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, atau memiliki kedudukan yang sangat khusus. Padahal kalau kita pikir dari mana kesimpulan itu, belum tentu ada hubungannya kan? Makrifat yang dibicarakan dalam tradisi tasawuf itu tidak otomatis berarti seseorang langsung memiliki kemampuan supranatural. Nah, yang kita bahas di sini adalah kenapa orang awam mudah membesarkannya. Karena kita sering suka membagi manusia menjadi yang biasa, yang berilmu, yang wali, yang sudah makrifat. Semakin tinggi istilahnya, semakin tinggi pula manusia yang kita bayangkan. Padahal tingginya istilah itu tidak otomatis menunjukkan tingginya seseorang. Ada juga masalah bahasa. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak sekadar tahu Allah, tetapi aku mengenal Allah." Kalimat seperti ini terdengar dalam, sekilas memang seperti itu, tetapi jangan langsung dianggap sebagai pengetahuan rahasia. Karena dalam bahasa agama, kata mengenal itu tidak otomatis selalu berarti memiliki informasi rahasia tentang zat Tuhan. Padahal bisa berarti pengenalan yang melahirkan perubahan dalam kehidupan. Orang yang semakin mengenal Tuhannya, lalu semakin sadar batas dirinya, akan semakin takut berbuat zalim, akan semakin jujur, semakin rendah hati, semakin mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, justru di sini letak persoalannya. Kalau kamu mengaku sudah makrifat tetapi kok malah semakin sombong, semakin suka merendahkan orang lain, merasa diri paling suci, dan merasa tidak perlu mengikuti aturan moral karena merasa sudah sampai atau usul. Disitulah problemnya, apa yang sebenarnya sudah dicapai sih? Karena kalau pengenalan kepada Tuhan malah akan membuat seseorang merasa dirinya lebih tinggi daripada manusia lain, ya, bukankah di situ terdapat kontradiksi dengan ajarannya yang murni itu? Ini sering terjadi. Orang awam mendengar istilah makrifat tetapi tidak membaca sejarah penggunaannya, tidak melihat perbedaan antara berbagai tokoh tasawuf, tidak membedakan antara makrifat sebagai pengetahuan, makrifat sebagai pengalaman spiritual, makrifat sebagai keadaan batin, dan klaim tentang realitas metafisik, alam malakut misal. Akhirnya semuanya dicampur. Makrifat sama dengan pencerahan, sama dengan punya karomah, sama dengan memiliki kesaktian, mengetahui alam gaib sejenis itu mengiranya. Padahal itu bukan satu paket otomatis loh. Justru semakin kita memahami tasawuf, semakin kita sadar bahwa istilah-istilahnya itu tidak sesederhana konten spiritual di media sosial. Ada pembahasan tentang makrifat, mahabbah, tawakal, fana, baqo, ahwal, maqamat, dan banyak istilah lain yang sebenarnya
tidak begitu penting sih, meskipun ada pentingnya di situ. Masing-masing memiliki konteks, tidak bisa semua diterjemahkan menjadi makrifat sama dengan sudah tahu rahasia Tuhan, sudah tahu zat Tuhan. Itu pemahaman yang terlalu dangkal. Ada satu hal yang menurutku paling menarik. Orang awam sering membesar-besarkan makrifat karena manusia menyukai sesuatu yang eksklusif. Kalau ada ilmu yang katanya hanya bisa dipahami orang tertentu, ya otomatis mereka merasa, wah ini sangat berharga karena ini ilmu rahasia. Kalau ada orang yang mengaku ini rahasia yang belum kalian pahami, nah sebagian orang langsung tertarik. Padahal sesuatu tidak menjadi benar hanya karena sedikit orang yang tahu. Begitu kan? Kelangkaan informasi itu bukan berarti sebagai bukti bahwa hal itu benar, hanya karena langka, hanya karena sedikit yang tahu. Jadi, kalau ingin memahami makrifat secara sehat, jangan dimulai dari apa kesaktian orang yang sudah makrifat, tetapi mulailah dari pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan mengenal Allah dalam tradisi tersebut, dan bagaimana sih pengalaman itu mengubah manusia? Kalau jawabannya menghasilkan manusia yang lebih sadar, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih mampu mengendalikan diri, dan lebih bertanggung jawab, ya itu jauh lebih masuk akal daripada sekedar mengejar label "aku sudah makrifat". Karena pada akhirnya, kalau makrifat hanya menjadi gelar yang membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, yang bertambah ya bukan kedalaman spiritual, tetapi yang bertambah justru ego, kebanggaan, riak terhadap identitas spiritualnya. Dan itu justru sesuatu yang harus diwaspadai, yang harus dibenahi.